Halo, salam sehat kepada kita. Kembali berjumpa pada video kali ini membahas mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan bidang transportasi dan lingkungan. Bab 10 IPA SMP kelas 9 semester 2. Yang menjadi tujuan pembelajaran di sini sebagai siswa diharapkan mampu menjelaskan aplikasi teknologi ramah lingkungan pada transportasi dan lingkungan. Yang pertama, dijelaskan mengenai teknologi ramah lingkungan pada transportasi. Di sini teknologi ramah lingkungan pada transportasi sebagai upaya untuk menciptakan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi atau limbah bagi lingkungan. Apa-apa saja aplikasinya? Yang pertama, kendaraan hidrogen. Jadi di sini kendaraannya menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar. Nah, prosesnya di mana pada kendaraan tersebut terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik atau gerak dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakar internal dengan mereaksikan hidrogen juga oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan mobil listrik atau motor listrik. Berikut beberapa transportasi yang menggunakan hidrogen dan oksigen. Ada ini, sepeda hidrogen, pesawat hidrogen, dan mobil hidrogen. Yang kedua, mobil surya atau solar car merupakan mobil yang energi utamanya dari sinar matahari. Ini merupakan bus surya yang menggunakan baterai sebagai tempat menyimpan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari untuk menggerakkan mesin bus. Jadi di sini pengembangan bus surya ini sejalan dengan berkembangnya teknologi panel surya. Ya. Jadi pengenalan bus ini sebagai alat transportasi umum untuk mengembangkan alat transportasi yang tentu ramah lingkungan, tidak ada emisinya. Yang bagian B atau nomor 3, mobil listrik. Jadi ini merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang tersimpan di dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. Jadi mobil listrik ini pertama sekali dibuat pada tahun 1884 oleh Thomas Parker dari Inggris, di mana mampu memberikan tenaga putaran dengan cepat dan memberikan percepatan yang kuat, namun juga halus. Apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam produksi mobil listrik ini? Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tentu biayanya masih sangat tinggi dan juga minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listriknya. Dan yang poin ketiga, masih ada takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai tujuan. Inilah yang menjadi kendalanya. Oke, yang selanjutnya kita lihat untuk mengenai lingkungan. Nah, pernahkah kamu berpikir tentang penerapan teknologi ramah lingkungan di lingkungan sekitar? Ternyata teknologi ini memiliki banyak manfaat. Ya, bisa lingkungan menjadi lestari, mencegah banjir, dan memperbaiki wilayah yang tercemar. Nah, berikut akan dijelaskan mengenai bioteknologi ramah lingkungan terhadap lingkungan. Yang pertama mengenai apa saja penerapan teknologi ramah lingkungan ini, ada 4. Ternyata biopori, fitoremediasi, toilet pengompos, pemurnian air. Pemurnian air di sini ada pemurnian air sederhana,
ada teknologi osmosis balik. Bagian A, biopori. Biopori ini merupakan metode alternatif untuk meresapkan air hujan dan mengolah sampah organik. Sampah yang dimasukkan ke dalam lubang akan memancing fauna-fauna di dalam tanah untuk membuat terowongan kecil sehingga air cepat meresap. Jadi di sini biopori ini sebagai aktivitas organisme di dalamnya, misalnya cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. Jadi lubang-lubang tersebut terbentuk terisi udara dan akan menjadi tempat berlalunya air di dalam tanah. Berikut merupakan gambar, ataupun sebelum kita melihat ke gambar, kita lihat apa yang menjadi fungsi atau kegunaan multiguna lubang resapan biopori ini. Ya, nah, yang pertama sebagai resapan air. Yang kedua ada sebagai komposer. Sebagai resapan air ini, apa saja fungsinya? Ternyata bisa menampung air karena air di dalamnya akan tersimpan di dalam tanah. Juga mengurangi laju aliran air permukaan. Nah, sebagai komposer ini apa saja? Di sini ada dua fungsi, yaitu mengurangi sampah organik dan mengurangi atau sampah-sampah yang dapat dijadikan menghasilkan pupuk. Nah, apa saja yang menjadi fungsi sebagai komposer itu? Di sini ada dua. Ternyata dapat mengurangi sampah organik, dan yang kedua dapat menghasilkan pupuk. Nah, ini tadi bisa menampung air karena air tersimpan di dalam tanah. Ternyata ini juga menjadi dapat mencegah kekeringan air atau krisis air. Karena apa? Air tadi dapat tersimpan di dalam tanah. Nah, yang selanjutnya mengurangi laju aliran air permukaan. Berarti ini dapat mencegah terjadinya banjir. Oke. Ini mengurangi sampah organik. Berarti berkaitan dengan efisiensi pengangkutan dan tempat pembuangan sampah. Baru kalau dia menghasilkan pupuk dari organik, berarti tentu dapat menyuburkan tanah. Inilah yang menjadi fungsi multiguna lubang resapan biopori atau LRB. Yang kedua, di sini merupakan gambar biopori, ya. Ini pipa dimasukkan ke dalam tanah, di mana pipa ini dibuat lubang, ya, dan diameternya bisa sampai 10 sampai 30 cm dan tingginya ini sampai 100 cm atau 1 meter, ya. Jadi pipa tersebut dibuat lubangnya sebelumnya di sini dan dari atas ditutup dia supaya tidak masuk benda-benda yang lain. Jadi ini sebagai tempat keluar masuknya fauna-fauna tanah, ya, misalnya cacing. Yang selanjutnya fitoremediasi. Ini merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa organik maupun non-organik. Jadi melalui fitoremediasi ini, polutan itu merupakan penyebab polusi, misalnya logam berat, pestisida, minyak dan zat lain yang dapat mengotori tanah, air atau darah dapat dikurangi, bahkan bisa dihilangkan. Nah, tumbuhan apa saja yang dapat dimanfaatkan sebagai fitoremediasi ini? Di sini ada 3. Tumbuhan yang dapat dijadikan fitoremediasi ini ada yang dalam kehidupan sehari-hari disebut bunga lidah mertua atau Sansevieria.
Yang kedua ada eceng gondok. Dan yang ketiga ada bunga matahari. Apa yang menjadi keunggulan fitoremediasi ini? Yang menjadi keunggulannya tentu ramah lingkungan dan biaya operasional yang sangat rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi lebih subur, dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Inilah fitoremediasi. Yang selanjutnya yaitu toilet pengompos. Toilet pengompos ini sebenarnya bagian dari toilet ekologis, ya, ekologis. Nah, toilet pengompos ini dia merupakan toilet yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Bagaimana prosesnya? Prosesnya berikut. Yang pertama, tinja atau air seni ini masuk ke dalam tandon, di mana misalnya tandon itu sumur, dangkal, atau wadah besar dari beton yang tidak akan bocor ke air tanah. Setelah itu pemakainya menambahkan campuran bahan-bahan seperti serbuk gergaji, sabut kelapa, dedaunan jerami setiap kali selesai menggunakannya, karena akan mengurangi bau dan membentuk kotoran terurai dan menjadi kompos. Nah, dengan berjalannya waktu, sebagian besar kuman akan mati, termasuk telur cacing perut. Cacing perut ini merupakan cacing yang paling sulit juga dimatikan. Yang selanjutnya setelah dicampur bahan itu, nah, dan setelah mempunyai cukup waktu untuk mematikan kuman di dalam tinja tadi, maka bahan-bahan yang telah kering itu diambil untuk digunakan sebagai kompos. Yang selanjutnya yaitu masuk pada pemurnian air. Nah, percobaan pemurnian air ini mengenai dilakukan pada abad ke-17 oleh Sir Francis Bacon. Dia mencoba untuk mengambil garam dari air laut melalui saringan pasir. Meskipun percobaan ini belum berhasil, tetapi percobaan ini dikenal sebagai awal dari proses pemurnian air. Nah, di sini pemurnian air merupakan suatu proses menghilangkan zat kimia atau kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau yang kotor. Nah, proses pemurnian air di sini merupakan proses kajian fisika, ada biologi dan ada kimia. Fisikanya yaitu filtrasi atau penyaringan, pengendapan, dan destilasi atau penyulingan. Dan biologisnya yaitu pemberian karbon aktif, dan kimianya pemberian klorin atau penyinaran dengan sinar ultraviolet. Nah, ada banyak teknologi dalam pemurnian air. Di antaranya ada disebut dengan pemurnian air sederhana. Di sini pemurnian air dilakukan dengan membuat alat yang berbentuk tabung, yang di dalamnya terdapat lapisan-lapisan, ada ijuk, ada pasir halus, ada ijuk lagi, ada pasir halus, ada arang, ada kerikil, ada batu. Jadi pada penjernihan air dilakukan proses penyaringan kotoran padat yang larut di dalam air dengan pasir, kerikil, dan ijuk atau sabut kelapa. Nah, air yang tersaring kotorannya akan melewati lapisan-lapisan penyaring yang dapat mengurangi kuman-kuman di dalam air, misalnya melewati arang. Dan selanjutnya
air kotoran dapat dituangkan ke dalam tabung melalui bagian atas tabung. Dan selanjutnya air mengalir pada bagian bawah tabung karena adanya gaya gravitasi atau dibantu dengan tekanan dari luar, tekanan dari permukaannya ini, permukaan tabung ini. Yang kedua ada teknologi osmosis balik. Di sini merupakan teknologi pemurnian air menggunakan prinsip kebalikan dengan prinsip osmosis, yaitu dengan menggunakan prinsip tekanan untuk mengatasi tekanan osmotik yang terjadi secara alami. Nah, pada gambar ini pergerakan alami pelarut, misalnya di sini pelarutnya air, bertujuan untuk menyamakan konsentrasi, ya, menyamakan konsentrasi zat terlarut pada kedua sisi bagian membran di sini, ya, pada sisi bagian membran. Nah, sebaliknya pada osmosis balik, pelarut seperti air akan bergerak dari larutan yang pekat ke larutan yang encer. Jadi di sini ada membran semi permeabel. Jadi kalau ditanya apa itu membran semi permeabel, ini merupakan membran yang hanya dapat dilewati oleh molekul tertentu, tetapi tidak dapat dilalui oleh zat lainnya. Ya, jadi dia dari membran ini air akan lewat. Kalau dia osmosis baliknya, kalau dia osmosis dari konsentrasi zat yang terlarut, misalnya yang rendah encer, ke konsentrasi zat terlalu tinggi yang pekat, dari yang rendah ke yang tinggi, ya, dari yang ini ke tabung yang ini. Jadi dengan menggunakan prinsip tekanan. Jadi di sini sekali lagi pergerakan alami pelarut ini bertujuan menyamakan konsentrasinya, ya. Dan sebaliknya pada osmosis balik, dari konsentrasi yang pekat ke yang lebih encer. Itu kalau dia yang balik. Kalau osmosis dari yang encer ke yang pekat. Kalau balik dari yang pekat ke yang encer. Oke? Nah, yang menjadi pengalaman di sini, kenapa dapat terjadi? Tentu karena adanya tekanan dari luar, ya, dari permukaan tabung yang ini, sehingga dapat membalik aliran alami. Jadi mekanisme osmosis balik ini dapat dilihat seperti ini. Jadi ini merupakan skema set percobaan osmosis balik. Jadi adanya tekanan dari luar akan menyebabkan air dari larutan yang pekat ke yang encer, sehingga dapat dihasilkan air yang tidak mengandung garam. Oke, jadi ini sudah diterapkan dalam pembuatan air dari air laut, yaitu dengan menghilangkan garam dan zat-zat lain yang tercampur dengan molekul air, termasuk di negara kita ini sudah pernah dilakukan. Inilah mengenai lingkungan dan transportasi. Nah, yang menjadi kesimpulan di sini, yang pertama untuk transportasi tadi ada kendaraan hidrogen, ada mobil surya, ada mobil listrik. Dan untuk mengenai lingkungan, di sini ada biopori, ada yang disebut dengan fitoremediasi, ada toilet pengompos. Toilet pengompos ini tadi merupakan toilet ekologis. Ada juga pemurnian air. Pemurnian air ini tadi ada dua, ada pemurnian air sederhana dan juga teknologi osmosis balik. Oke, sekian untuk penjelasan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.